hidup itu menyenangkan sekali. Kita punya banyak mimpi, kita punya banyak hobi, kita bisa hidup sama orang-orang yang kita sayang, kita bisa patah hati, kita bisa banyak belajar. Itu hanya mungkin kalau kita bernyawa, bernafas, dan hidup. Dan itu hanya memungkinkan kalau kita punya rumah kita satu-satunya bumi. Kalau misalkan udah gak ada bumi, lenyaplah semua. Bunga mereka-reka, oh berpesta pora, puspa cinta permekaran diriku mana jatuh cinta. Malu-malu kayaknya waktu itu nulis lagu jatuh cinta. Belum pernah nulis segamblang itu kayaknya dulu. Aku simpen rapat-rapat kertasnya, ternyata nggak sengaja dibawa di tas, kertasnya keluar di satu ruangan. Jadi berserakan aja gitu. Tiba-tiba ditemuin Kak Tulus. Oh gitu. Ini apa nih? Ternyata jadi lagu. Kira kita nulis bareng deh. Oh oke. Gitu. Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Diri. Oke, tepuk tangan dulu. Halo. Aku suka banget warna suaramu. Terima kasih Kak. Dan belum lama ini aku lihat di sosial media, di Instagrammu kalau nggak salah, kamu itu sempat monolog ya atau posting di sosial mediamu bilang kurang lebih gini, tapi tolong koreksi kalau aku salah. Kalau ingin tentram, melembutkan hati dengan cinta, ingin tumbuh belajar mencintai. Kalau emang perlu cinta, kenapa patah hati dekat terus? Buat Diri, apa makna cinta? Makna cinta itu awalnya tuh aku ngiranya kalau udah ketemu cinta, itu pasti aku akan selalu dekat dengan bahagia, akan selalu lega hatinya, akan selalu tenang kepalanya. Tapi ternyata di saat aku justru ketemu momen jatuh cinta, dan juga sedang merasa dikelilingi orang-orang yang penuh cinta dan sayang sama aku, malah makin sering ketemu gesekan-gesekan yang buat patah hati ternyata gitu. Jadi diharapkan di awal itu cinta itu bikin bahagia, bikin happy, tapi ternyata kenyataannya relasi cinta itu malah justru bikin menderita gitu ya. Iya, banyak sedihnya. Iya, banyak sedihnya. Karena ketika jatuh cinta bertemu, terus jadi diikuti dengan perpisahan juga ya kadang ya. Benar. Iya. Jadi itu menurut Diri adalah cinta seperti itu ya. Maksudnya tidak seindah yang dibayangkan ya. Benar. Tidak melulu bahagia ternyata. Iya. Aku terpapar lagumu pertama kali itu lagu berjudul Kota ya. Ya. Dan di situ sekali lagi aku akan bilang suaramu langsung khas banget. Nggak banyak penyanyi yang punya suara khas. Bahkan mungkin kalau sekarang ini ketika denger lagu langsung bisa tahu gitu. Oh ini Diri ini gitu. Dan ada satu kekhasan lagi dari dirimu, yaitu adalah kelihatannya hampir semua judul lagumu itu satu kata ya. Iya benar. Emang kamu sengaja? itu sengaja nggak sengaja sih sebenarnya. Iya. Aku suka memang kasih judul lagu yang buat orang bertanya-tanya dulu sedikit di awal. Aku pada dasarnya aku suka teka-teki. Oh gitu.
Kamu suka ngisi teka-teki silang juga? Suka. Oh iya beneran. Beneran suka. Beneran. Jadi aku waktu itu dengerin sama istriku kan di Spotify. Loh iya ya ini kok satu kata semua ya. Lagu Dere ya. Terasa yang paling baru. Yang paling biru. baru juga biru. Nah, ada biru. Ya kan? Biru itu di di album terbaru kan? Benar. Album terbarumu Judulnya Berbunga. Berbunga. Oke, nanti kita akan ngobrolin tentang itu, tapi aku ingin mengucapkan selamat dulu atas album kedua ini. Terima kasih. Album kedua ya, dan baru Album rilis kedua. April lalu. Betul. Baru beberapa bulan lalu berarti. Iya, udah sekarang Agustus, Juli. Iya. Udah jalan 3 bulan ya. 3 bulanan ya. 3 bulanan. Ada berapa lagu dalam album itu? Ada 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu tentang patah hati, jatuh cinta, dan perjalanan memahami diri sendiri melalui cinta. Oke. Dan kenapa memilih tema berbunga jadi judul albumnya? Karena padahal di dalam album itu lagu berjudul Berbunga emang ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, benar. Karena biasanya kan ada musisi-musisi yang judul albumnya ada di lagunya, di dalam lagu itu. Benar gitu kan? Benar. Gitu kan? Biasanya gitu. Iya. Tapi kamu nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Kenapa kamu memilih Berbunga dan temanya itu gitu? Sebenarnya karena nama Berbunga tuh ditemuinnya setelah 10 lagunya tuh udah jadi duluan. Oh, jadi bukan terus nentuin judul besarnya dulu, tapi bukan. malah yang lagu-lagunya dulu, Ya. semuanya selesai baru Berbunga. Baru ketemu gitu. Alasannya? Kenapa memilih Berbunga? Jadi memang pengerjaan albumnya itu dimulai sekitar 2 tahun lalu. Oh, pengerjaannya mulai dari 2 tahun lalu. Mulai 2 tahun lalu udah ada niat untuk mau deh buat album baru gitu. Karena memang ya aku suka nyanyi, aku suka nulis dan emang lagi pengen buat album. Akhirnya masuk studio, terus ada materi yang sudah disiapkan, tapi banyak juga lagu-lagu baru. Dan memang di sepanjang 2 tahun itu aku ngerasa aku banyak punya pengalaman baru. Jadi memang lagu-lagu yang terkumpul juga memang seiring dengan perjalanan dan apa yang aku rasakan selama 2 tahun belakangan ini. Oh, itu jadi mewakili apa yang kamu alami. Benar. Oke. Sampai akhirnya ternyata numpuk. Wah, udah jadi 10 lagu. Tapi apa ya judulnya? Gitu. Akhirnya ketemulah sih Berbunga karena ternyata 10 lagunya itu berbicara tentang cinta, dan aku ngerasa aku mau punya satu judul yang menggambarkan spiritku saat mengerjakan album itu, yaitu itu adalah perjalananku memaknai cinta yang gak selalu mulus, sama seperti bunga, dia ada patahnya, ada tumbuhnya, ada momen mekarnya juga gitu. Oh, jadi bukan terus mengarahnya ke berbunga-bunga, bukan yang terus serba gembira, tapi justru kamu juga ngelihat bahwa bunga itu ada fase patahnya juga ya? Iya. Iya, jadi bunga itu dilihat bukan hanya tumbuh mekar indahnya, tapi ada fase layunya juga. Benar. Dan itulah kenapa kamu terus memilih Berbunga. Oke. Kalau dengerin albumnya itu terasa lebih matang secara emosi dibandingkan mungkin. Karena mungkin dia tambah usia juga ya. Bisa jadi. Iya. Emang itu yang mencerminkan perkembangan kamu. Kamu merasa ada perubahan juga kah dari album sebelumnya dan sekarang? Kamu merasakan ada sisi major itu? Aku merasa ini sih memang merasa sepanjang 2 tahun ini itu banyak yang datang, baik itu orang-orang, baik itu juga kesempatan, tapi juga banyak sekali yang bepergian. Oh, jadi banyak yang hahaha, tapi juga banyak yang gitu. Dan itulah yang membuat dirimu menjadi lebih sepertinya sih itu ya, rasanya kayak aku kira juga dulu awalnya saat menginjak usia mungkin 21, 22 itu. Oh, seusia aku itu. Oh, oke, aku sukses gitu. Kita seumuran berarti. Iya, ini tolong yang nonton iyain ya. Ini saya juga perlu validasi loh. Tapi mengajak denial. Saya 20 tahun kemudian soalnya.
2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Kembali ke tadi ya, maaf ya. 20, 21. 21 masuk ke 20, 21, 22. Aku sebenarnya mempersiapkan diriku dari jauh-jauh hari. Aku menduga bahwa karena katanya di usia segitu itu akan mengalami suatu perubahan yang besar melalui kejadian yang wadidaw gitu. Terus aku tungguin tuh. Oke, bersiap pasang kuda-kuda. Mana ini momennya? Kok nggak datang? Apa nih yang berubah ya? Ditunggu. Sampai akhirnya pertengahan udah masuk 21, 22 aku tungguin apa sih yang berubah gitu. Belum datang. Ternyata memang selalu berubah tanpa aku sadari. Ada yang aku sadari, ada yang aku nggak sadari. Itu tuh terjadi di keseharianku gitu. Bagaimana rutinitas yang dulu menyenangkan bagiku tidak menyenangkan lagi sekarang. Apa yang dulu kontekstual tidak kontekstual lagi sekarang. Baik itu terkait umur, terkait pekerjaan, terkait orang-orang yang dulu dekat sekarang nggak dekat. Ternyata tuh perubahannya selalu terjadi. Ternyata gitu. Mungkin itu juga tanpa disadari. Akhirnya aku menulis Berbunga. Gitu. Perubahan itu ternyata sebuah kepastian, sebuah hal yang seringkali tidak kita sadari, padahal itu terus terjadi. Ya, kalau ngomongin perubahan, pernah nggak kamu ada momen gini? Waktu kecil, kamu punya makanan kesukaan? Ada. Oh ini juga ini yang aku sadari sih benar-benar. Ketika kamu udah usia 20-an sekarang, kamu ngerasain kok nggak seenak dulu gitu? Benar. Kamu ngalamin gitu juga? Iya benar. Dan lebih ke aku ngerasa sebenarnya aku tuh pilih-pilih makanan banget. Aku nggak pernah bisa makan pedas sampai SMA. Aku kalau makan mie instan gitu nggak pernah pakai sambelnya. Karena sensasinya aja nggak kuat gitu. Nggak suka makanan pedas. Terus nggak suka sayur-sayur. Banyak banget makanan yang dulu aku bener-bener kayak lihat aja kayak tidak. Tapi sekarang bener-bener semuanya aku cari-cari. Gitu. Justru dulu nggak, sekarang iya. Ya. Tapi kalau yang dulu enak tapi sekarang nggak enak. Ada juga. Ada. Kalau nggak ada mungkin nanti usia 40 gitu. Aku sekarang ini aku itu kalau kembali ke kampung halamanku di Solo, itu aku ngerasain gitu makanan itu. Yang dulunya itu aku merasa enak banget gitu. Tapi sekarang kok B aja ya gitu. Dan itu aku merasa betapa tuanya diriku. Kelihatannya bagian dari ini ya, bagian dari adulting itu ya, menyadari perubahan itu. Oh gitu. Oke. Jadi sekarang kamu lebih makan sayur, terus makan pedas juga akhirnya sekarang. Bisa makan pedas, terus aku sebenarnya dulu ini aku selalu bilang kemana-mana sebenarnya kalau selalu interview makanan favoritnya apa, jeroan gitu. Aku baru suka jeroan tuh kayak sekitar SMA sebenarnya. Itu berubah. Dulu aku ngelihat jeroan aja kayak gitu. Sekarang seneng banget. Sekarang seneng banget. Menarik juga. Makanan favorit diri ternyata jeroan. Kocak banget. Kalau di album pertama kan banyak dibantu Tulus, dan di Berbunga ini siapa aja musisi atau produser yang terlibat? Di sini tetap banyak kolaborasi sama Kak Tulus. Di 10 lagunya hampir di semuanya mungkin ada 7 sekitar 7 lagu yang aku tulis bareng Kak Tulus liriknya. Di studio juga kita bareng-bareng, dan untuk produsernya ada 2 yang terlibat. Di Berbunga ada Bang Yosef Sitompul dan Kak Mika Angelo. Jadi pengalaman kerja bareng mereka gimana? Aku penasaran proses penciptaan karya ya. Kalau penciptaan karya seorang diri, proses kreatifnya gimana? Kamu menciptakan lagu itu dari liriknya dulu atau dari apa ya, istilah dalam lagu apa sih? Dari tolong aku dibantu melodi ya? Apakah kamu menemukan nada gitu? atau lirik dulu? Aku bisa keduanya tergantung suasana hati. Lebih seringnya? Enggak harus. Enggak selalu. Seringnya justru
Kalau dipikir-pikir lagu yang akhirnya jadi itu lagu yang justru aku memang memberi waktu khusus untuk buat lagu dan aku nggak langsung nulis atau fokus ke melodi dulu, tapi aku udah siap alat rekam. Jadi aku memang duduk aja terus aku nungguin beberapa waktu kayak yo mikir atau rasain. Jadi nanti yang keluar langsung melodi plus lirik gitu. Jadi kamu mengkhususkan waktu untuk menciptakan lagu itu? Iya. Jadi bukan yang terus tiba-tiba kamu dapat inspirasi, tapi justru kamu nungguin inspirasi. Ada kamu yang dengan sengaja, iya. ayo inspirasi datang gitu ya. Ada yang disengaja, ada juga yang spontan sih. Tapi dua-duanya yang biasanya jadi lagu yang diterusin, itu yang munculnya berbarengan lirik dan melodi. Terus harus aku cepet-cepet rekam gitu supaya kesimpan. Menangkap inspirasi itu ya. Kadang karena kalau enggak lewat gitu kadang. Iya benar. Benar gitu ya kalau proses kreatif musisi ya. Setiap saat kamu perlu itu dong, perlu apa recorder atau mungkin nulis lirik gitu. Iya. Tiba-tiba dapat ide gitu. Benar. Pakai ponsel tuh harus kemana-mana. Oke. Seringnya malam hari atau pagi hari muncul inspirasi itu? Karena biasanya orang itu ada tipe yang early bird atau night owl kan. Benar. Ya. Kamu lebih pagi atau malam? Aku malam. Seringkali diikuti overthinking juga ya. Ya. Pengalaman kerja bareng teman-teman tadi yang kamu sebutin gimana kamu? Pembagian kerjanya ke mereka berarti kamu dapat lirik, lalu mereka yang menerjemahkan untuk nadanya atau musiknya. Biasanya aku kalau datang ke studio untuk buat aransemen lagu sama produser itu aku udah siapin lagunya dulu. Jadi biasa aku memang kalau mau buat album siapin beberapa bank lagu. Bank lagunya berupa draft sederhana gitu. Mungkin aku nyanyi aja plus gitaran ada di voice note ponsel gitu. Terus aku perdengarkan ke raw banget berarti itu ya. Raw banget. Okay. Belum diapa-apain. Aku dengerin ke teman-teman produser, dengerin ke Kak Tulus juga. Nanti kalau mereka ada ide atau terpantik sesuatu, baru habis itu kita terusin dari draft itu gitu. Oke. Dan di lagu Puspa, kamu itu nge-rap ya? Iya. Gimana ceritanya kamu tiba-tiba ada ide itu? Karena lagu-lagu sebelumnya, di album sebelumnya kan juga enggak nge-rap kan? Enggak nge-rap. Apa yang melatar belakangnya dari dirimu sendiri kan? Aku letternya oke deh nge-rap gitu. Benar. Oh, iya? Jadi lagu Puspa tuh bercerita, Puspa tuh artinya bunga. Lagunya bercerita tentang momen jatuh cinta yang rasanya seperti ada juta-juta bunga bermekaran di dalam dadaku gitu. Dan lewat lagu itu sebenarnya aku ingin merayakan dan mengapresiasi rasa jatuh cinta yang dulu aku kira itu sebenarnya rasa sederhana aja, tapi ternyata lewat jatuh cinta aku bisa jadi banyak lebih mengenal diriku gitu. Makanya aku buat lagu itu. Dan di saat aku jatuh cinta aku ngerasa tuh aku sering bisa lebih mudah terinspirasi, bisa lebih berani, bisa lebih ada urge untuk belajar sesuatu yang baru dan rasa-rasa berani itu menurutku itu sangat amat dirayakan. Makanya akhirnya outputnya ke musik. Aku ngerasa aku mau melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah aku lakukan. Ayo nge-rap gitu. Oh iya, gitu. Itu mewakili hal baru di dalam cinta itu ya. Benar. Ada sebuah letupan gitu kan ya. Kalau dari sisi pendengar, kalau dari kamu sendiri, kamu kepingin pendengar akan merasakan apa? Atau kamu ingin harapan kamu buat yang dengerin album Berbunga ini gimana? Harapanku untuk teman-teman yang dengar album Berbunga, semoga bisa, sebenarnya albumnya dibuat untuk semoga orang-orang tuh bisa punya teman berupa lagu saat mereka jatuh cinta atau saat mereka patah hati gitu. Jadi aku memang pengen buat satu album yang bisa didengerin di berbagai situasi gitu. Oh, jadi menemani perjalanan
cinta dan patah hati mereka ya. Benar. Dan pada akhirnya mengenal diri mereka sendiri itu ya. Iya. Benar begitu ya? Betul. Oke. 10 lagu itu apakah ini juga kesoktawanku ya, maksudnya sebatas yang aku tahu, ada jalinan ceritanya dari lagu pertama, lagu kedua, ada penempatan seperti itu atau sebenarnya random aja orang dengerin lagu keberapa, track keberapa, oke aja? Kalau dari urutan tracknya sebenarnya tidak beralur. Tidak beralur. Tapi memang dari satu lagu ke lagu lainnya itu ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya. Jadi lebih baik dengerinnya dari awal sampai akhir. Nanti akhirnya itu baru ada semacam apa ya, penutupnya gitu. Penutupnya. Oke. Kamu termasuk penyanyi yang suaranya unik banget seperti yang aku tadi udah sampaikan kan. Kapan kamu sadar kalau kamu punya karakter suara yang khas? Sejak kecil kah kamu suka nyanyi? Dari dulu udah suka nyanyi banget. Oh iya? TK, SD gitu kamu udah ikut lomba nyanyi? Ikut lomba 17 Agustusan di komplek gitu. Dari SD. Orang tuamu juga support itu? Support. Atau justru berawal dari orang tuamu yang meminta kamu untuk nyanyi dan kamu baru tahu, oh ternyata suaraku bagus ya? Atau gimana? Justru dulu aku punya 2 kakak. Nah 2 kakak itu justru yang lebih sering ikut lomba nyanyi dan dibawa mama sama papa ikut lomba-lomba. Justru pas di momen aku itu udah lebih rileks, nggak ikut lomba-lomba. Oh tapi gitu. ternyata jadi sebenarnya yang rajin diikutin lomba itu kakakmu. Bener. 2 kakakmu. 2 kakakku. Terus kamu anak ketiga berarti? Aku anak ketiga, benar. Terus pas kamu orang tuamu udah mulai udah kayak kelihatannya udah capek kayaknya. Udah capek, tapi justru karena sebenarnya kita sekeluarga tuh suka, nggak ada yang musisi, nggak ada yang orang tua bukan musisi. Bukan. Okay. Tapi kita senang banget dengar lagu. Suka dengerin lagu. Suka tapi banget. bukan nggak ada yang menyanyi. Nggak ada yang menyanyi sebenarnya. Oke. Tapi bisa tuh misalkan hari Minggu atau hari Sabtu waktu-waktu libur, mama sama papa. Mama mungkin di dapur dengerin Vina Panduwinata dari speaker, tapi nanti di ruang tamu papa dengerin lagu Batak gede-gede. Jadi kita bangun pagi udah kayak duar-duar gitu. Udah penuh literasi musik ya, sejak kecil ya. Oh, emang suka dengerin lagu. Apa di waktu kamu kecil, SD mungkin, apa lagu yang sampai sekarang masih kamu ingat banget atau justru menjadi idolamu sampai sekarang? Salah satu lagu yang jadi favoritku sepanjang masa itu lagu Vina Panduwinata, judulnya Burung Camar. Wah iya, itu lagu emang ini ya, ikonik sekali ya. Ikonik. Yeah. Kalau terpapar ini referensi luar gitu, band luar ataupun musisi luar, adakah? Ada, papa mama suka sekali Bee Gees. Oh, Bee Gees. Kedua orang tua? Kedua orang tua. Berarti kamu juga sempat dengerin lagu-lagu Bee Gees ya? Sempat. Aku suka banget juga sih, aku koleksi beberapa albumnya. Oh. Itu menginfluensmu juga dalam bermusik kah? Lagu-lagu Bee Gees? Sepertinya tanpa sadar mungkin ya barangkali ya. Selain tadi juga itu ya, tanpa sadar memori masa lalu, lagu-lagu Batak, terus lagu-lagu yang lain yang sering kamu dengar itu ya. Benar. Jadi di dalam dirimu ada nada banyak sekali mungkin. Bisa jadi. Ya mungkin karena dengar-dengar lagu itu, benar sih. Ada nggak sosok yang paling inspirasi kamu di dunia musik? Apakah orang tuamu justru? Aku salah satu yang menginspirasiku itu aku dengar karyanya dari SD itu All City. All City? Ya. Oh ya, kamu dengerin All City? Aku suka banget. Oh ya. Kamu SD dengerin All City? SD. Aku kuliah ya. Kok jauh ya kita. Tapi gak apa-apa, kita lanjutin ya bulannya. Iya, aku kuliah itu. Saya kuliah malam-malam gitu dengerin All City itu di radio. Iya. Ya, Fireflies ya kalau masih judulnya. Fireflies. Iya kan? Itu kan lebih
genrenya lebih apa ya, techno ya atau apa ya? Enggak techno elektronik gitu. Oh tapi kamu suka? Aku suka banget. Oh. Dan dulu itu dengar, aku pertama yang didengerin itu Fireflies. Fireflies tentu itu lagu ini. Didengerin di televisi gitu. Terus satu hari kakakku yang pertama pulang-pulang bawa CD dan itu didengerin albumnya, judulnya Ocean Eyes. Itu tuh salah satu album yang aku dengerin terus-terusan di mobil, di rumah, di mobil aku putar terus. Dan semakin aku ulik ternyata dia nulis karya sendiri, dia produksi sendiri. Iya. Jadi aku makin kayak, oh ada ya. Iya, musisi mandiri gitu ya. Musisi mandiri. Apa kerja sendiri sama dia. Tuh. Oke. Kembali ke suara khas tadi, suara unikmu. Dari dulu memang suaramu kayak gitu atau kamu ada fase yang menemukan, oh kelihatannya kalau nggak tahu ya gimana teknik suara, nanti tolong aku diajarin ya. Oke. Adakah? Oh kelihatannya kalau agak dibelokin gini jadi khas ya gitu. Atau dari dulu memang kamu udah kayak gini suaranya? Sepertinya dari dulu sih sudah begini. Oke. Cuman memang ada aku dan diriku memang ada ketemu momen-momen yang dimana aku ngerasa aku bisa memilih sedikit cara nyanyinya ke arah mana gitu. Mungkin waktu dengerin, misalkan dulu referensinya banyak dengar juga lagu-lagu musikal dari animasi gitu. Yeah. Itu lebih mudah, mungkin aku nyanyinya agak lebih lantang, lebih terbuka gitu. Tapi makin dewasa, aku mungkin preferensinya juga agak bergeser. Aransemennya, akhirnya aku juga membelokkan sedikit cara nyanyiku untuk seperti sekarang gitu. Sekarang dan kamu lebih nyaman dengan itu gitu mungkin ya. Iya. Atau mungkin kita mau nyanyi di sini? Boleh. Kita nyanyi ya. Dengan senang hati. Ya. Aku suka nyanyi. Nanti aku ngambil suara 2. Boleh. Percaya diri banget. Suara 1 aja nggak sesuai nada, ngambil suara 2 ya. Oke. Pakai strap? Nggak perlu. Ini drumnya aku mau ngedrum. Nanti dimasukin drumnya ya. Bener Pak. Maaf pakai tangan kiri. Loh itu buat apa itu? Ini tuner. Oh sekarang ada alatnya gitu. Iya, canggih kan? Canggih ya. Bagus ya. Zaman dulu itu nggak ada. Zaman dulu dirasa-rasa aja ya? Iya, deng gitu zaman dulu. Oh gitu. Iya. Kamu dari dulu memang ini gitar? Dulu sebenarnya ada kesempatan les keyboard. Cuman aku bosan. Orang tua biasanya ngelesin keyboard atau piano ya. Jarang yang gitar. Terus kamu bosan. Terus aku bosan. Aku dulu nggak ngerti sih kenapa aku nggak boleh main gitar awalnya, karena dulu kakak diberi lesnya gitar. Oh, kakak malah gitar. Kakak gitar. Nah, aku kata mama keyboard aja, tapi lama-lama aku bosan. Akhirnya ya udah, aku nggak mau keyboard lagi. Aku liatin kakak main gitar aja dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Terus kakakmu masih main gitar sekarang? Masih untuk main-main. Oke, ini apa itu. ya ini? Itu namanya kapo ya? Ini kapo. Oke. Pak mau nyanyi apa? Oh, saya siap, pokoknya suara 2, suara 3 siap udah. Oke. Pak, nyamannya apa? Mau nyanyi yang apa? Lagu baru boleh? Lagu baru boleh. Boleh. Tentu saja lagu baru. Lagu baru apa? Biru ya? Biru atau Puspa? Boleh. Puspa boleh gak? Puspa. Oh ya, boleh. Ini nyanyinya seberapa banyak ya? Sejam. Satu album. Jadi acara di sini ya. Ini showcase. Senyamanmu, kayak kami ikut senyamanmu yang mana? Oke. Ini juga sebenarnya nih lagu Puspa itu ditulisnya tuh udah dari tahun 2020.
Oh lama berarti ya? Lama. Kamu simpen dulu berarti? Disimpan dulu. Sampai akhirnya berani merilis saat aku benar-benar merasakan kayak, jatuh cinta seru ya gitu. Bagikan langit senja, matamu bercahaya indah, panorama paling indah di dunia. Nada di suaramu saat kau berbisik kepadaku, menggelitik merasuk dalam jiwaku. Dari ujung kepala hingga ujung kakimu, enam warna berbeda, magnetika aura dirimu tarik aku buat jatuh, indahnya di mabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, ramai hatiku bagai berpesta pora, indahnya di mabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, seribu puspa bermekaran. Ini kali pertama aku merasa sedalam-dalamnya benar-benar jatuh cintaku. Bicarakan semua tentangmu. Kau ada di kepalaku 247. Semua yang kau lakukan di depanku. Apa kau tahu? Merayuku tanpa kau tahu. Oh gelora, gelora, gelora dalam dada, berhamburan juta puspa di dalam dada. Juta bunga, Wow. mereka-reka, berpesta pora, ku jatuh cinta ya. Juta bunga, mereka-reka, oh berpesta pora, puspa cinta bermekaran diriku benar jatuh cinta. Bagaikan puspa, ramai hatiku bagai berpesta pora, indahnya di mabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran. Wow, tepuk tangan. Terima Secara live ini aku beneran dengerin suaramu memang seunik itu ya, sebagus itu. Seperti aku ya, aku dengerin di Spotify ya, atau mungkin di radio gitu aku dengerin. Iya ya, tadi Puspa ya. Tadi Puspa. Dan ada part nge-rapnya itu. Ada part nge-rapnya itu. Dari tahun 2020 Dari kamu tahun. ada lagu itu berarti ya. Betul. Rapnya itu udah ada dari dulu atau justru rap dulu yang lirik rapnya dulu udah ada? Justru dulu belum kepikiran Belum ada. akan rap. Gitu. Dan yang tadi menggambarkan momen jatuh cinta. Momen jatuh cinta. Ya, di satu lagu di album Berbunga. Benar. Meskipun setelah itu atau sebelum itu lagunya ada juga yang tentang patah hati ya. Iya. Begitulah jatuh cinta. Begitulah jatuh cinta. Tidak bisa lepas dari di awal kamu bikin album, kamu juga banyak lagu angkat isu lingkungan, bukan? Iya. Ya, kayak Rumah sama Kota. Kenapa kamu mengangkat tema itu? Karena tuh dua lagu itu aku tulis bareng Kak Tulus. Oke. Dan memang sebenarnya saat nulis lagu itu, misalkan di lagu Rumah itu bercerita tentang bahwa faktanya memang kita hanya punya satu rumah, yaitu bumi. Ya. Dan menurut kita saat nulis lagu Rumah waktu itu, hidup itu menyenangkan sekali. Kita punya banyak mimpi, kita punya banyak hobi, kita bisa hidup sama orang-orang yang kita sayang, kita bisa patah hati, kita bisa banyak belajar. Itu hanya mungkin kalau kita bernyawa, bernafas, dan hidup. Dan itu hanya memungkinkan kalau kita punya rumah kita satu-satunya bumi. Ya. Kalau misalkan udah nggak ada bumi, lenyaplah semua. Iya, iya. Manusia bagian dari alam, Iya. ya kan?
Jadi ketika tidak ada manusia, alam baik-baik saja. Benar. Bahkan mungkin lebih baik mungkin Bisa alam ini jadi. tanpa manusia. Iya. Tapi ketika alam nggak ada, manusia nggak ada. Ya. Dan kamu tuangkan di lagu itu, kamu nulis lirik itu kan? Iya. Di album pertama. Di awal dulu kamu nyanyi, kamu udah mulai nulis lirik, nulis lirik sendiri. Mulai nulis lirik sendiri. Ya, Ya. Sejak kapan? Sejak 14 tahun. 14 tahun kamu udah nulis lirik? 14 tahun ya. SMP berarti? SMP benar. Tentang apa? Kamu masih ingat ya? Dulu kamu nulis lirik lagu apa? Dulu lagu pertama yang ditulis itu tentang kupu-kupu. Tentang kupu-kupu? Iya. Oke. Kamu ceritakan tentang kupu-kupu gitu? Benar. Tentang kupu-kupu. Dulu kayaknya awalnya itu si kupu-kupu tentang momen bahagia dan patah hati gitu. Terus aku terinspirasi dulu sama kupu-kupu yang umurnya nggak panjang tapi dia cantik. Dulu kayak mungkin momen bahagia memang nggak panjang tapi begitu juga harusnya dengan sedih gitu. Dari dulu memang kamu udah filosofis ya. Kamu udah biasanya kamu nulis lirik lagu gitu. Kan tadi malam hari ya. Iya. Ya seringkali sekarang ini kamu nulis malam. Itu berdasarkan pengalamanmu sendiri atau momen tertentu atau kamu dengar cerita orang? Dari mana biasanya inspirasi itu? Dari hal-hal sehari-hari aja sebenarnya. Ada yang memang dari pengalaman pribadiku yang aku rasakan sendiri atau mungkin aku bertemu orang, lihat interaksi mereka terus aku terinspirasi untuk menulis sesuatu tentangnya gitu. Tentangnya atau cerita apa yang kamu dengar gitu ya. Benar. Itu menjadi inspirasi buat nulis lirik ya. Iya. Oke. Karena memang kalau apalagi zaman SMP gitu kadang kan ini ya kepengen nulis puisi. Iya. Puisi itulah yang bisa jadi lirik ya. Iya. Lirik lagu ya. Lirik lagu. Oke. Lagu biru. Oke. Ya. Kalau tadi kan Puspa ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen dengerin biru, dengerin di albumnya Berbunga ya. Benar. Ya, kalau tadi kan Puspa, kamu belum dengerin lagu biru. Jadi dengerin di album Berbunga. Tapi ada cerita menarik pas bikin lagu biru katanya. Katanya sempat nggak kepake. Iya. Liriknya dan akhirnya jadi lagu. Gitu. Itu gimana? Ceritanya gimana? Ada lirik yang itu juga lagu biru ditulis awalnya banget lagunya ditulis di sebuah taksi. Di sebuah taksi sehabis bertemu satu sosok terus lagi-lagi seperti tadi yang aku bilang lagi sebenarnya nggak lagi mau nulis lagu cuman di saat habis bertemu satu sosok ini aku ngerasa sepertinya aku akan jatuh cinta tapi aku tahu kayaknya ujungnya nih akan sendu deh gitu. Jadi aku berusaha mengekspresikan momen itu di taksi tiba-tiba keluar emang agak sinetron sih cuman Kamu emang ke zaman kamu nonton sinetron? Kamu ngalamin sinetron? Nonton. Oh iya? Nonton. Oh iya nonton deh. Kaos Kaki Eneng tuh sinetron. Kaos Kaki Eneng. Aku nggak tahu deh Kaos Kaki Eneng. Aku taunya itu ajaib. Apa ya zaman dulu sinetron apa? Zaman dulu lawas banget, lebih lawas lagi sih kalau aku. Iya. Terus itu kamu nulis gitu. Tapi ternyata setelah mau kamu produksi lagunya itu, ini lirik-lirik ini ada yang perlu dipangkas gitu. Benar. Bahkan belum selesai sebenarnya. Ya, maksudnya lagu ini belum selesai? Tadinya. Oh tadinya. Aku pikir lagu ini udah dirilis tapi belum selesai. Udah selesai. Jadi dulu belum selesai nulis liriknya. Oke, terus diselesain barulah terus dirilis. Dan itu tadinya di taksi itu si momen sinetron aku nulis spontan itu ya udah jadi bagian verse 1 sama verse 2. Terus si Kamis malam itu udah jadi. Terus aku malu-malu kayaknya waktu itu nulis lagu Jatuh Cinta. Belum pernah nulis segamblang itu kayaknya dulu. Aku simpen rapet-rapet kertasnya, ternyata nggak sengaja
dibawa di tas, kertasnya keluar di satu ruangan. Jadi berserakan aja gitu. Tiba-tiba ditemuin Kak Tulus. Oh gitu. Gitu. Ini apa nih? Ternyata jadi lagu. Kira kita nulis bareng deh. Oh oke. Ini ya pikiranku kadang maju mundur, ini sekarang agak mundur dulu ya. Tadi album pertama ada Kota, Rumah, dan Manusia Berisik. Benar. Ya. Yes. Manusia Berisik ini liriknya bilang bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Ini dalam banget ini. Ya. Karena sekarang ini kan semuanya kayak berlomba untuk bersuara ya. Iya. Iya kan. Bicara secukupnya, tak semua harus terucap. Menurut kamu benar gak sih kita harus kayak gitu? Menurutku itu yang setidaknya sejauh ini aku yakini. Karena aku sendiri pun ngerasa bahwa aku itu juga memang punya kecenderungan untuk berbagi cerita, berbagi apa yang aku rasakan, pengalaman dan selalu ada kecenderungan untuk ingin didengar sebenarnya, ingin punya teman, ingin berinteraksi dan merasa tidak sendiri gitu. Tapi semakin dirasa itu bila di beberapa momen aku tidak mawas, itu dampaknya kurang baik ke diriku dan sekitarku. Atau disebut dengan oversharing kan. Oversharing. Itu di sosial media, era media sosial sekarang justru orang berisik ya. Terlalu berisik. Biar didengar gitu untuk mendapatkan validasi atau haus validasi. Kamu lihatnya gimana itu? Aku ngelihatnya sih sebenarnya kayaknya sampai kapanpun dan memang sejatinya manusia akan memang punya tendensi untuk mau bersuara gitu. Benar. Lebih dalam mungkin untuk mendapat perhatian kan. Iya. Sebenarnya itu sebenarnya. Kan. Iya. Jadi kayak mungkin ya diterima, kita pun mungkin harus menyadari itu bahwa kita memang punya sifat itu ingin bersuara. Jadi mungkin sama-sama saling mengingatkan aja untuk lebih mawas apapun yang kita lakukan dan kita bicarakan itu pasti berdampak ke diri kita dan sekitar kita gitu. Iya, oversharing itu jadi terus malah kemana-mana nanti ya hasilnya. Karena netizen ini kadang kita maksudnya menyampaikan A, netizen bisa terimanya bisa Z gitu. Jadi perlu kita berhati-hati. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir dari aku terkait dengan cinta, patah hati dan kesehatan mental. Ya. Jatuh cinta dan patah hati itu bisa banget ngaruh ke kesehatan mental. Ya. Setuju hal itu? Setuju ya. Setuju. Gimana kamu nyampein lewat lagu-lagu kamu terutama ke generasimu ya, Gen Z kan? Kamu masuk Gen Z ya? Benar. Masuk ya. Nah, caramu menyampaikan lewat lagu-lagu kamu itu gimana supaya mereka sadar kalau perasaan itu juga bisa berdampak ke kondisi mental? Caramu menyampaikan gimana? Caraku menyampaikan mungkin karena sekarang yang bisa ku lakukan itu adalah berkarya lewat musik, bersuara lewat karya-karyaku. Mungkin caraku menyampaikan itu aku pingin setiap teman-teman merasakan sesuatu, baik itu patah hati, jatuh cinta, atau mungkin sesekali tersesat, kurang bisa memahami diri sendiri, itu aku pingin teman-teman ngerasa sebenarnya nggak ada dari kita yang pernah benar-benar sendiri gitu di dunia. Mungkin ada beberapa momen yang rasanya seperti sepi, sendiri, tapi kita selalu punya orang-orang dan hal-hal di sekitar kita yang akan menyembuhkan kita lagi pada ujungnya gitu. Mungkin apa yang bisa aku lakukan sekarang adalah aku mau buat lagu yang mungkin sesederhana cerita tentang jatuh cinta atau patah hati. Mungkin cerita kita nggak benar-benar sama, tapi aku mau teman-teman ngerasa di dunia ini nggak kamu sendirian loh yang merasakan hal-hal ini. Gitu.
Aku mau buat lagu supaya bisa jadi teman semua gitu. Jadi itu pesan khusus buat mereka kalau kamu diminta satu saran atau satu pesan buat teman-teman Gen Z, kamu ingin menyampaikan itu bahwa mereka nggak sendirian? Iya. Ya. Kita nggak pernah benar-benar sendiri. Aku punya kamu, kamu punya aku. Iya. Dan melalui lagu-lagumu itu kamu menyampaikan bahwa aku juga ngalamin hal ini gitu ya. Iya. Mereka tidak sendirian. Ya. Ada tambahan lagi, muncul pertanyaan di kepalaku di album pertama kamu tentang lingkungan, ya, rumah, kota. Lalu album kedua ini Berbunga tentang jatuh cinta, patah hati, dan perjalanan mengenal diri sendiri. Berarti ada kemungkinan album ketiga temanya akan berbeda lagi ya, mungkin ya. Karena ya cukup berbeda kan album pertama dan album kedua kan. Benar. Iya. Jadi bisa jadi album ketiga nanti bakalan surprise. Tapi sebelum itu teman-teman silakan dengerin album Berbunga ya. Di mana? Di albumnya udah rilis sekarang di semua toko musik digital. Video liriknya ada di kanal YouTube Tentang Dere. Info-info terkait lagu-laguku juga ada di Instagramku di _ Dere dan Instagram 321. Dan aku akan rilis video musik baru untuk lagu Puspa. Untuk lagu Puspa? Udah bisa di-spill tanggalnya belum atau belum? Jangan dulu ya. Tapi di akun YouTube? Di kanal YouTube 321. Ya, jadi buat teman-teman yang mau update tentang Dere tadi di Instagram ya, di _ Dere. Itu paling aktif di situ berarti kamu? Paling aktif di situ. Twitter, TikTok? TikTok ada juga Tentang Dere. Tentang Dere. Kalau Twitter enggak aktif. Twitter ya? aku enggak main Twitter. YouTube di akun YouTube-nya 321. Oke, jadi silahkan teman-teman follow, subscribe, dan mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin mau spill konser terdekat atau ada apa, silahkan. Halo, aku Dere. Aku baru aja rilis album baru berjudul Berbunga, dan video klipnya juga akan rilis segera. Dan kalau teman-teman suka dengan lagu-laguku, jadwal-jadwal panggungku juga akan naik secara rutin di akun Instagram 321 dan juga Dere. Dan ya, terima kasih. Makasih Jen. Ini ya didengerinnya di apa istilahnya kalau teman-teman musik itu DSP ya? DSP, benar. Apa itu panjangannya? Digital Streaming Platform. Sobat musisi guys, sobat musisi. Oke, terima kasih Dere. Dan di akhir episode Purna Selaras itu ada segmen baca surat. Nah, surat ini anonim ya, nggak ada namanya. Cuma yang nulis ini itu teman ngobrol di episode sebelumnya. Nah, silahkan dibacakan. Ini buat teman-teman yang nonton Purna Selaras. Atau mau sambil nyanyi? Oh enggak, dibacain aja. Dibacain aja. Every stage of life teaches, but motherhood transforms. Terima kasih Dere. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Dere bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Sampai ketemu di episode Purna Selaras selanjutnya. Dadah.